namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, di dalam jam selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebagai ayat yang paling penting diambil dari Roma pasal ketiga. Sebagaimana tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terganggap. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat atau di luar hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan di dalam kitab Taurat
dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 dikatakan upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, hari ini saya berkhotbah meringkaskan seluruh kitab suci dengan mengapa Tuhan Allah mengirimkan Taurat, mengapa Tuhan Allah mengirimkan Nabi, mengapa Tuhan Allah mengirim Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, semenjak Adam berbuat dosa, maka Allah mulai melihat manusia yang berjalan di luar kehendaknya. Semenjak Adam berdosa, diusir keluar dari Taman Eden, manusia menuju kepada kebinasaan. Lalu setelah berapa ribu tahun kemudian, Allah mengirim Musa dan memberikan kepada dia hukum Taurat. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah hukum Taurat itu adalah memang ada dan memang sudah disiapkan untuk selama-lamanya? Saya mengatakan tidak, karena hukum Taurat itu ditambahkan. Demikian Alkitab mengatakan hukum Taurat ada karena dosa dilakukan oleh manusia. Jikalau manusia tidak berdosa, tidak perlu diberikan hukum Taurat. Tetapi karena dosa sudah diperbuat, maka hukum Taurat diberikan oleh Tuhan Allah. Hukum Taurat bukan rencana yang kekal. Rencana yang kekal adalah keadilan, kebenaran Allah. Rencana yang kekal adalah keselamatan hidup daripada Allah, bukan hukum Taurat yang mengkutuk dan yang menjatuhkan kematian kepada manusia. Saudara-saudara, hukum Taurat adalah sesuatu tambahan karena dibutuhkan oleh manusia. Jikalau manusia tidak berbuat dosa, maka Allah tidak turunkan hukum Taurat. Hukum Taurat dinyatakan kepada manusia supaya manusia melihat Taurat dan mencerminkan diri, mengetahui dosanya ada di mana. Pada waktu engkau sebelum datang ke tempat ini, engkau berdiri di muka cermin, engkau melihat ke dalam cermin, tetapi sesungguhnya yang engkau mau lihat bukan cerminnya. Yang engkau mau lihat adalah dirimu yang berada di dalam cermin. Semua orang melihat cermin bukan melihat cermin. Semua orang melihat cermin adalah mau melihat diri, karena dirinya perlu diberi dengan sesuatu keadaan yang sesungguhnya. Salah di mana, kotor di mana, kurang rapi di mana, kurang rajin di mana, kurang bersih di mana. Maka fungsi cermin adalah merefleksikan keadaan kita sesungguhnya, supaya kita mengetahui apa kekurangan saya, apakah kenajisan saya, apakah ketidakberesan saya. Setelah melihat cermin, apakah menjadi tugas orang yang melihat cermin? Yaitu membereskan diri. Saudara-saudara, jikalau cermin telah memberikan refleksi keadaan kita sesungguhnya, bukankah kita harus merendahkan hati? Bukankah harus kita mengaku salah? Bukankah harus kita mengetahui di mana kekurangan kita yang perlu dikoreksi? Itu sebab Allah memberikan firman di dalam Taurat, turun dari surga. Melalui Musa diterimanya 2 batu loh yang tertulis 10 hukum. Semua perkataan-perkataan di dalam Taurat adalah firman Tuhan memberikan peringatan kepada orang berdosa apa yang sudah salah dilakukan. Akulah Allahmu yang esa, di luar aku tidak boleh ada Allah yang lain. Ini kalimat adalah mengatakan mengapa orang Israel menyembah berhala, mengapa orang Israel menyembah patung, mengapa orang Israel menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa yang lain. Itu adalah dosa yang perlu diberitahu, karena Tuhan berkata,
Aku adalah Allah satu-satunya. Di luar aku tidak ada Allah. Engkau yang menyembah berhala, engkau sudah bersalah. Saudara-saudara, Allah mengatakan hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat, semua menyangkut bagaimana seharusnya kita takut kepada Tuhan, berbakti kepada Dia, dan hanya berbakti kepada Allah yang esa itu. Saudara-saudara, peliharalah hari Sabat. Ikutlah perintah daripada Tuhan. Karena manusia sudah melanggar, maka hukum Taurat diberikan. Hormatilah ibumu, bapamu. Jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh, jangan engkau berbohong, jangan engkau mencuri, jangan engkau bersaksi yang palsu untuk mencelakakan orang. Jangan engkau tamak kepada istri orang lain. Jangan engkau menginginkan tanah orang lain. Jangan engkau menginginkan lembu, kambing, dan ternak-ternak orang lain. Karena ini semua melanggar hukum. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, karena manusia berdosa, maka Taurat diberikan kepada manusia. Taurat diberikan kepada manusia bukan bisa menyelamatkan kita. Taurat diberikan kepada manusia bukan bisa memberikan kita hidup yang baru, tetapi membuat kita sadar kita sudah mati di dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang diberikan Taurat? Bangsa Israel. Inilah kelebihan bangsa Israel. Karena di Roma pasal 2 dikatakan, apakah yang menjadi kelebihan orang Yahudi? Apakah yang menjadikan mereka boleh bermegah? Orang Yahudi boleh megah, orang Yahudi boleh berdiri dengan megah karena mereka mempunyai firman dari Allah yang berupa Taurat. Jikalau bangsa-bangsa lain tidak diberikan Taurat, tetapi Yahudi yang diberikan Taurat, berarti Tuhan mau melalui bangsa ini yang dipilih secara jasmani mengerti kehendaknya. Di dalam Taurat Tuhan mau manusia mengenal siapakah Tuhan Allah. Dan di dalam Roma pasal 7 kita melihat 3 hal yang penting yang diutarakan di dalam intisari Taurat. Melalui Taurat kita mengetahui Allah itu suci adanya. Kedua, melalui Taurat kita mengetahui Allah itu benar dan adil adanya. Ketiga, melalui Taurat kita mengetahui Allah itu Allah yang baik, bajik adanya. Saudara-saudara, ketiga sifat ilahi, Allah itu suci, Allah itu benar dan adil, Allah itu adalah Allah yang baik, dikenal oleh manusia kalau dia sudah membaca Taurat. Setelah kita mengenal Allah itu suci adanya, setelah kita mengenal Allah itu adil adanya, setelah kita mengetahui Allah itu baik adanya, langsung kita sadar berapa jauh kita sudah meninggalkan sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Jikalau kita mengetahui Allah itu suci, baru kita insyaf kita tidak suci. Jikalau kita mengetahui Allah itu benar, baru kita sadar kita tidak benar. Setelah kita mengetahui Allah itu baik, baru kita insyaf kita tidak baik. Nah, inilah merupakan tujuan Taurat diberikan kepada manusia. Tuhan Allah memberikan Taurat kepada manusia supaya manusia mengetahui siapa Tuhan dan siapa manusia. Allah memberikan Taurat kepada manusia supaya manusia mengetahui kita yang dicipta menurut peta teladan Allah kembali mengetahui Allah mempunyai peta teladan bagaimana. Jikalau Allah suci, kita yang dicipta menurut peta teladan Allah, kita harus hidup di dalam kesucian. Jikalau Allah itu benar, kita yang dicipta menurut peta teladan Allah, kita harus hidup di dalam kebenaran. Jikalau Allah itu baik, kita yang dicipta menurut peta teladan Allah, kita harus berkelakuan dengan baik. Tapi sesungguhnya bukan demikian. Karena manusia semua sudah berdosa, maka kesucian itu tidak ada pada kita, kebenaran tidak ada pada kita, kebajikan tidak ada pada kita. Sehingga melihat Taurat, kita baru mengetahui jarak kita
terlalu jauh daripada sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah memberikan Taurat bukan supaya manusia sombong. Allah memberikan Taurat bukan supaya manusia bangga, congkak, lalu menganggap diri lebih baik dari orang lain. Saudara-saudara, Allah memberikan Taurat supaya manusia malu, supaya manusia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang dibawa tuntutan hukuman dari Tuhan Allah. Barang siapa yang membaca kitab suci lalu menjadi sombong, orang ini dosanya tambah. Barang siapa mengenal suci lebih banyak dari orang lain lalu menghina orang lain, orang ini tidak diberkenan oleh Tuhan. Dia barang siapa membaca kitab suci melalui mencerminkan diri, mengetahui kesalahan, kelemahan, akhirnya menjadi rendah hati, menjadi menangisi dosa, orang ini diterima oleh Tuhan. Barang siapa yang mengetahui bagaimana menangisi dosa sendiri, karena sudah diceritakan dalam kitab suci tentang kesucian Allah yang menegur kenajisan kita. Barang siapa setelah membaca kitab suci menangisi ketidakbenaran diri karena melihat cermin bahwa Allah itu adil dan kita sangat tidak adil. Orang yang menangisi dosa, orang yang rendah hati, orang yang mengaku dosa, dan orang yang menyesal akan dosanya, orang ini diterima oleh Tuhan. Mengapakah engkau baca kitab suci menjadi sombong? Mengapa engkau belajar teologi menjadi congkak? Apakah benar pendeta lebih tinggi dari orang Kristen sehingga boleh sewenang-wenang? Apakah betul seorang sekolah teologi setelah mengerti Alkitab boleh menghina mereka yang kurang mengerti? Apakah benar seorang mempunyai kitab suci sudah membacanya menjadi merebut kemuliaan dari Tuhan Allah? Alkitab berkata, itu bukan tujuan firman diberikan. Firman diberikan sebagai kaca. Kaca menyatakan kelemahan kita, kaca menyatakan kenajisan kita, kaca menyatakan rupa kita yang sudah jauh daripada kesucian Tuhan Allah. Dan barang siapa yang sadar, inilah tujuan Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya, supaya kita mengetahui kita terlalu jauh daripada Dia. Kita terlalu najis, kita terlalu tidak benar, kita terlalu jahat, kita terlalu kotor, sehingga kita tidak bisa ke lain tempat kecuali datang kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Dia. Saudara-saudara, inilah cara pengertian yang sejati mengapa Tuhan memberikan firman-Nya, mengapa Tuhan memberikan Taurat kepada manusia. Yesus berkata, ada dua orang datang ke bait Allah. Seorang Farisi datang ke bait Allah dengan jubah agama, dengan kemegahan daripada pimpinan agama sebagai orang prioritas yang tinggi, lalu dengan sombong berkata, ya Allah, saya bersyukur kepadamu karena aku lebih baik dari orang lain. Aku bersyukur kepadamu karena aku telah berpuasa 1 minggu 2 kali. Aku bersyukur kepadamu karena aku telah memberikan perpuluhan. Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang ini, pemungut cukai. Aku tidak berzina, aku tidak menipu uang orang lain. Aku lebih baik dari orang lain. Saya bertanya, orang seperti Farisi ini orang baik tidak? Saya percaya mungkin di Merauke di daerah satu orang lebih baik dari orang ini. Siapa yang puasa setiap minggu 2 kali? Siapa yang memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Engkau senantiasa mencuri perpuluhan uangnya Tuhan. Perpuluhan bukan persembahan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Milik kaisar kembali kepada kaisar. Milik Tuhan tidak boleh diambil manusia. Perpuluhan itu milik Tuhan. Perpuluhan bukan persembahan. Persembahan ada di luar perpuluhan. Saudara-saudara, engkau pencuri uang Tuhan, karena perpuluhan selalu diambil engkau sendiri, dipakai semaunya sendiri. Engkau tidak kembali kepada Tuhan. Engkau kira engkau orang Kristen beres. Banyak pendeta mencuri perpuluhan. Banyak anggota Kristen mencuri perpuluhan.
Lebih-lebih pendeta-pendeta mengambil perpuluhan seluruh anggota menjadi milik sendiri. Itu bukan pendeta, itu perampok, itu pendusta. Karena perpuluhan bukan dimiliki oleh manusia, perpuluhan milik Tuhan. Saudara-saudara, saya kira di Merauke tidak ada seorang lebih baik daripada orang Farisi itu yang berkata, aku memberikan perpuluhan kepadamu, aku berpuasa seminggu 2 kali, aku tidak pernah menipu orang lain, aku tidak pernah berzina, aku lebih baik dari orang lain, aku bersyukur kepadamu. Apa salahnya dia? Bukan hidup semacam demikian atau hidup yang cukup baik, hidup memberikan perpuluhan. Alangkah baiknya hidup sering berpuasa, alangkah baiknya hidup tidak menipu uang, hidup tidak berzina, hidup tidak seperti pemungut cukai. Ini orang standar, orang Kristen yang sangat baik adanya. Tetapi apakah orang ini dipuji oleh Yesus Kristus? Tidak. Dia tidak dipuji oleh Tuhan, bukan kelakuannya jelek, bukan perpuluhan tidak diberikan. Dia tidak dipuji oleh Tuhan karena dia menganggap kebaikan itu sesuatu kesombongan yang boleh dia megahkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, siapakah orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang belajar hukum Taurat, orang yang mempelajari firman Tuhan. Kalau sudah mempelajari firman Tuhan, bolehkah menjadi sombong? Tidak. Sudah membaca kitab suci, bolehkah menjadi congkak? Tidak. Setelah belajar teologi, bolehkah menganggap diri lebih tinggi dari orang lain? Tidak. Dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga keluar kalimat ini, saya tidak seperti orang lain, saya juga tidak seperti pemungut cukai ini. Dia anggap dia adalah satu kelas spesial. Saya adalah special kelas, lain sama engkau, lain sama engkau, lain sama dia, lain sama semua. Saya lebih tinggi. Inilah yang bikin Tuhan marah kepada dia. Saudara-saudara sekalian, dosa apapun bisa diampuni, tapi dosa yang mencongkakkan diri dan membanggakan diri di hadapan Allah, merebut kemuliaan Allah, dan tidak lagi mau menerima teguran dari Roh Kudus, ini dosa kesombongan yang tidak gampang diampuni. Kecuali engkau bertobat, engkau merendahkan diri, dan engkau menyesali dosamu, maka ada anugerah Tuhan dan kemurahan yang bisa diturunkan kepada engkau. Orang Farisi belajar Taurat, tapi belajar Taurat tidak mengetahui mengapa Taurat diberikan. Belajar Taurat tidak mencapai hasil Taurat diberikan. Tuhan memberikan Taurat adalah supaya kita mengetahui Allah itu sempurna, kita tidak sempurna. Mengetahui Allah itu suci, kita itu najis. Mengetahui Allah itu benar, kita tidak benar. Mengetahui Allah itu baik, kita tidak baik. Lalu bagaimana? Saya yang kurang suci, saya yang kurang benar, yang saya yang kurang baik ini, saya harus sedih, saya harus menangisi dosa, saya harus tepuk dada, saya harus minta pengampunan dari Tuhan. Mengapa pemimpin-pemimpin agama selalu tidak rendah hati, malah menghina orang lain yang kurang beragama? Saudara-saudara, Yesus Kristus dibunuh bukan oleh orang ateis. Yesus dibunuh oleh orang pemimpin-pemimpin agama. Saudara-saudara, hari ini saya mau memberikan tantangan kepada baik pemimpin-pemimpin di dalam agama apapun. Engkau agama Buddha, agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama karismatik, atau agama apapun, jika engkau sudah menjadi pemimpin, engkau lihat diri lebih tinggi, saya berkata kepadamu, Tuhan tidak memperkenan engkau. Barang siapa yang merasa diri lebih baik dari orang lain, apalagi dengan mengerti agama, lalu menjadi sombong, orang ini akan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Farisi mengatakan saya lebih baik dari orang lain. Tuhan mendengar kalimat ini, hatinya sangat tidak senang, hatinya sangat sedih karena melihat kesombongan orang. Bolehkah manusia yang berdosa mencongkakkan diri di hadapan Tuhan? Bolehkah manusia yang najis
membanggakan diri di hadapan hadirat Tuhan Allah. Tuhan berkata, doa dia tidak didengar. Karena dia bicara kepada diri sendiri di hatinya. Berarti doa dia tidak didengar oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan ada satu orang pemungut cukai datang kepada Tuhan, tidak berani melihat ke atas. Dia hanya menunduk kepala dan dia melihat ke bawah, melihat diri sendiri, introspek diri sendiri, dan berkata, ya Allah, kasihankanlah saya, orang yang berdosa ini. Yesus Kristus berkata, orang ini pulang lebih benar dari orang Farisi tadi itu. Saudara-saudara, kalimat dari Yesus Kristus selalu begitu unik, selalu berbeda dengan semua orang-orang yang lain, bahkan berbeda dengan pendiri-pendiri agama apapun di dalam sejarah. Karena dia adalah Allah yang jelma ke dalam dunia menjadi manusia. Yesus mengatakan bukan orang pemimpin agama seperti Farisi yang diterima, tapi orang yang merendahkan diri, orang yang menyesali dosa, orang yang memukul dada, orang yang mengetahui diri berdosa. Ini yang diterima oleh Tuhan. Sama-sama menyebut Allah satu kali. Orang Farisi mengatakan, ya Allah, aku berterima kasih kepadamu. Sesudah itu muncul aku 4 kali. Istilah Allah tidak ada lagi. Dia memakai doa untuk menonjolkan diri. Dia memperalat nama Allah supaya orang tahu dia beragama, tapi akhirnya supaya orang mengenal dia lebih baik dari orang lain. Aku berterima kasih kepadamu, ya Allah. Tuhan mau tanya, kenapa engkau berterima kasih kepada saya? Karena saya lebih baik dari orang lain. Itukah alasan engkau berterima kasih kepada saya? Ini orang gila. Saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena saya lebih baik. Apa itu? Banyak orang di dalam kebaktian syukuran bukan mau berterima kasih kepada Tuhan, mau kasih orang lain tahu kalau dia punya rumah lebih besar. Kasih lain orang tahu dia mempunyai kekayaan lebih banyak. Memberitahu ke orang lain dia adalah kelas istimewa. Jikalau kita berterima kasih kepada Tuhan, terima kasihlah karena engkau mengetahui engkau dianugerahi. Aku bersyukur kepadamu, aku dosaku diampuni. Aku bersyukur kepadamu karena Kristus mati bagiku. Aku bersyukur kepadamu karena orang yang tidak layak diselamatkan, engkau mengampuni dosaku. Nah, itulah terima kasih yang beres. Seperti apa yang dikutip dan apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1, supaya anugerah kemuliaannya boleh terpuji. Mengapa engkau bersyukur? Mengapa engkau memuji Tuhan? Memuji Tuhan karena dia menyelamatkan kita yang tidak layak diselamatkan. Memuji Tuhan karena dia mengampuni dosa kita yang melanggar hukum dia. Memuji Tuhan karena dia telah menghapuskan segala dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, sama-sama menyebut Allah satu kali. Orang Farisi mengatakan, Allah, aku berterima kasih kepadamu karena aku lebih baik dari orang lain. Allah tidak dengar doa itu. Tapi pemungut cukai ini mengatakan, ya Allah, satu kali langsung mengatakan, kasihankanlah saya, orang yang berdosa ini. Dia bukan seperti Farisi yang terus membanggakan, menonjolkan diri supaya diketahui oleh orang lain bahwa dia lebih baik. Tapi dia mengaku dosa, minta pengampunan, pukul dada, menyesali perbuatannya dan minta Tuhan kasihan kepada dia. Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang dibenarkan lebih daripada orang Farisi ini. Saya menyimpulkan semua ini berkata sekali lagi dengan sesuatu prinsip tadi. Allah memberikan hukum Taurat bukan untuk orang menjadi sombong, bukan untuk orang menjadi bangga, memuliakan diri. Tapi Allah memberikan Taurat supaya manusia sadar dosa, supaya manusia rendah hati, supaya manusia tidak lagi sombong.
Kalau engkau setelah mendengar, setelah membaca, setelah mengerti Taurat, engkau menjadi rendah hati, engkau menjadi orang yang tidak lagi membanggakan diri, maka tujuan Taurat diberikan sudah dicapai di dalam dirimu. Itu sebab Roma pasal 3 ayat 19 dan 20 mengatakan 3 hal supaya manusia ditundukkan, kedua supaya manusia dimengertikan, ketiga supaya manusia merendahkan diri dan mengaku dosa. Orang yang mengenal Taurat harus tunduk di bawah Tuhan. Orang yang mengenal Taurat harus sadar dia yang bersalah. Orang yang mengaku Taurat ada orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jikalau 3 hal ini terjadi, berarti engkau sungguh-sungguh orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengerti kitab suci, orang yang sungguh-sungguh patuh kepada Taurat. Karena Taurat diberikan untuk menunjukkan kita, untuk menutup mulut kita, untuk membuka pikiran kita, untuk kita mengetahui dosa kita sendiri. Saudara-saudara, tetapi orang Israel setelah menerima Taurat, dia tidak mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Telah mencapai, telah mempunyai Taurat, menjadi sombong, menjadi bangga. Akhirnya mereka menganggap diri manusia, bangsa-bangsa yang tidak ada Taurat. Tuhan Allah melihat dari surga, melihat inilah Bani Israel, inilah orang Yahudi. Engkau kira engkau lebih baik dari bangsa yang lain. Di dalam Ulangan 2 kali dikatakan, hei Israel, ketahuilah engkau, aku memilih engkau bukan karena engkau hebat, karena engkau adalah bangsa yang paling kecil di dalam dunia. Aku memilih engkau karena aku mengasihi engkau. Bukan karena kita baik maka kita menjadi orang Kristen. Bukan karena kita sanggup, kita berkualifikasi, kita cukup syarat sehingga kita diberikan keselamatan oleh Yesus Kristus. Kita menjadi orang Kristen, kita diampuni dosa, kita diterima oleh Tuhan, kita dipilih menjadi umat Tuhan adalah karena Allah mengasihi kita. Yang tidak layak diberikan anugerah kepada tidak yang tidak bekerja, diberi anugerah kepada orang yang tidak patut menerimanya. Anugerah diberikan di luar kelakuan, anugerah diberikan di luar jasa, anugerah diberikan bukan karena pekerjaan kita, anugerah diberikan kepada orang yang tidak layak. Demikianlah definisi anugerah. 3 unsur ini muncul di dalam buku dari Roma. Kami yang tidak layak, kami yang tidak mempunyai kelakuan yang baik, kamu yang tidak boleh menerima, yang tidak ada jasa, Tuhan berkata, aku menganugerahi engkau. Itu sebab pemukul cukai yang memukul dada dan berkata, ya Allah, kasihankanlah hamba yang berdosa ini. Dia lebih dekat surga daripada orang Farisi yang menganggap diri sudah mengerti Taurat. Saudara-saudara, Allah memberikan Taurat supaya manusia bertobat. Tetapi manusia mempunyai Taurat bukan saja tidak bertobat, melainkan menjadi sombong, menghina orang lain. Allah melihat kesombongan orang Yahudi seperti ini, maka hatinya hancur, hatinya sedih. Saudara-saudara, mengapa Yerusalem dibakar? Mengapa Yerusalem, kota yang suci, bait Allah yang didirikan oleh Sulaiman, yang menjadi kemuliaan pada zaman ini di seluruh dunia, akhirnya dibakar dan dirobohkan oleh Nebukadnezar? Mengapakah bait Allah yang dibangun 60 lebih tahun oleh Herodes, setiap batunya 5.000 kilo, lebih berat dari piramida yang berada di tanah Mesir, akhirnya dirobohkan oleh Jenderal Titus tahun 70 setelah Masehi? Apakah Allah tidak menjaga umatnya? Apakah Allah tidak mempunyai kuasa memelihara kota satu-satunya? Satu-satunya kota dipilih menjadi kota Allah ialah Yerusalem. Satu-satunya kota dipilih untuk dibangun bait Allah, yaitu kota Sion, kota Yerusalem. Mengapa satu-satunya bait Allah
dari Allah yang esa dan sejati. Kenapa Allah tidak memelihara? Karena Allah benci umatnya yang bernama aku milik Tuhan, tapi hidupnya berlainan daripada tuntutan dari Tuhan Allah. Waktu Allah melihat orang Yahudi menyeleweng, sombong, mempunyai Taurat, tapi menghina orang lain, Tuhan mengatakan, saya akan membiarkan umatku dibongkar, akan dibuang, akan dibakar, akan ditawan ke Babilonia. Saudara-saudara sekalian, setelah tahun 73, kita melihat tidak ada lagi seorang pun yang boleh menjadi imam. Kota Yerusalem dirobohkan, bait Allah sudah dihancurkan, dan batu-batunya diturunkan, kaki tiangnya dibawa ke Roma. Mulai hari itu sampai sekarang tidak ada satu imam di dalam orang-orang Yahudi. Saudara, kalau pergi ke Masada, di tempat tanah suci, engkau melihat sesuatu hal yang mengerikan. Tempat yang paling kuat, benteng terakhir yang dipelihara oleh tentara-tentara orang-orang Yahudi, akhirnya harus hancur. Dan waktu orang Romawi masuk ke dalam, mereka melihat 960 lebih orang, semua sudah bunuh diri. Darah berceceran di situ. Mulai hari itu orang Yahudi dipencarkan ke seluruh dunia, dan yang disebut umat Allah, Allah buang mereka. Saudara-saudara, sampai abad 20, tahun 1948, bulan Agustus, baru negara Israel didirikan kembali. Karena apa? Karena Allah membuang umatnya yang tidak mengenal Dia. Umat Yahudi adalah umat yang sombong. Umat Yahudi adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mengetahui mengapa Allah memilih mereka. Allah mengapa mengirim hukum Taurat kepada mereka, adalah supaya mereka rendah hati, supaya mereka mengaku dosa, supaya mereka bertobat, dan mereka minta pengampunan dari Tuhan. Mereka bukan saja tidak bertobat, mereka sombong karena kami mempunyai Taurat. Kami lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Mereka yang tidak ada Taurat adalah bangsa kafir. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau melihat orang yang ada firman menjadi sombong. Tuhan tidak bisa melihat manusia mengerti Taurat menjadi sombong, merebut kemuliaan Tuhan Allah dan menghina sesama. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan setelah memberikan Taurat, mereka tidak bertobat. Tuhan kirim kedua macam, yaitu nabi. Saudara-saudara, seluruh perjanjian lama terbentuk daripada dua unsur ini, Taurat dan nabi. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Taurat dan nabi. Seluruh perjanjian lama terbentuk daripada Taurat dan nabi. Setelah Adam berbuat dosa, akhirnya Tuhan kirim Taurat untuk memberitahu kepada manusia, engkau sudah berdosa. Manusia menerima Taurat bukan saja tidak mengaku dosa, malah menjadi lebih sombong, lebih congkak, lalu memakai istimewanya mereka. Saya ada Taurat, engkau tidak ada, untuk menghina semua bangsa di dunia. Allah yang marah, lalu kirim nabi kepada mereka, berkata, engkau tidak menjalankan Taurat, engkau melanggar Tauratku. Bukankah aku telah menunjukkan Taurat kepadamu, supaya engkau paling sedikit berjalan di dalam Taurat. Meskipun Taurat tidak bisa menyelamatkan engkau, tetapi paling sedikit menyatakan engkau mau taat kepada aku. Engkau kira engkau memberikan persembahan, saya boleh disuap? Engkau kira engkau memberikan domba, lembu di atas mezbar, lalu saya akan disenangkan? Saya berkata kepadamu, jika engkau tidak bertobat, engkau tidak taat kepada aku, meskipun engkau memberikan persembahan banyak, aku pun tidak menerima. Karena ketaatan lebih baik daripada persembahan. Saudara-saudara, Tuhan mau manusia taat kepada Dia. Manusia tidak taat, tidak menjalankan Taurat, malah menjadi sombong, menjadi bangga, memuliakan diri. Maka Tuhan kirim nabi. Nabi-nabi datang untuk apa? Nabi bukan Taurat. Sebelum nabi datang, Taurat sudah turun. Nabi-nabi mengingatkan Israel bahwa engkau
tidak sungguh-sungguh dengan sehati menyembah kepada Allah. Engkau tidak dengan taat menjalankan tuntunan dari Taurat. Engkau berdosa, engkau melawan Tuhan. Karena Tuhan memberikan Taurat, engkau melanggar. Tuhan memberikan perintah, engkau melanggar. Engkau tidak taat kepada Tuhan, maka Nabi datang menegur orang. Masih ingat pada waktu Daud berzina, Nabi datang menegur dia. Tidak peduli engkau berapa tinggi, engkau presiden kah, engkau gubernur kah, engkau bupati kah, engkau camat kah, engkau kepala kampung kah, engkau jenderal bintang 5 kah, engkau panglima kah, di hadapan Tuhan semua orang harus takut kepada dia. Saudara-saudara, pada waktu Nabi datang kepada Daud dan berkata, kaulah orang itu. Nathan menegur Daud. Hak apa Nathan? Nathan tidak ada tentara, Nathan tidak ada uang, Nathan tidak ada pangkat, Nathan tidak ada kuasa apapun di dalam politik dunia. Tetapi mengapa dia begitu berani? Karena dia hamba Tuhan. Hamba Tuhan boleh tidak ada uang, hamba Tuhan boleh tidak ada pangkat, hamba Tuhan boleh tidak ada kemuliaan dunia, hamba Tuhan tidak boleh tidak ada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekarang dengar kalimat di bawah ini. Gereja berada di dunia menjadi wakil Tuhan, membicarakan kebenaran firman kepada dunia ini. Presiden pun harus dengar firman Tuhan di dalam kitab suci. Raja-raja pun harus takluk kepada firman Tuhan di dalam kitab suci. Mimbar gereja adalah hati nurani masyarakat. Pada waktu masyarakat menyeleweng, harus dengar teguran dari hati nurani. Nah, hati nurani masyarakat ada di mimbar gereja. Pendeta-pendeta yang berani menegur dosa, pendeta-pendeta yang mempunyai roh daripada Nabi, membicarakan kesalahan-kesalahan manusia dari presiden sampai rakyat. Itulah hamba Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, sekarang banyak pendeta-pendeta tidak berkuasa mengatakan firman Tuhan karena sendiri korupsi, sendiri tidak jujur, sendiri berzina, sendiri berdosa, sehingga tidak ada kuasa yang ada pada dirinya. Saudara-saudara, Nabi Nathan tidak ada kuasa, tidak ada uang, tidak ada ekonomi, tidak ada militer, apapun tidak ada. Hanya seorang tua dari desa jalan kaki ke istana. Saya mau ketemu raja. Siapa engkau? Saya Nabi. Siapa namamu? Nabi Nathan. Suara yang begitu menakutkan orang, karena hatinya lurus sehingga kalimatnya itu berkuasa. Saudara-saudara, jadilah hamba Tuhan yang kuasa Allah ada padamu. Dengan kalimat yang keluar dari mulutmu menggentarkan raja. Nathan datang kepada Daud, berkata, engkaulah orang yang berdosa, karena engkau telah membunuh seorang yang istrinya kau ambil, Batseba, dan engkau taruh dia di depan supaya dibunuh oleh tentara musuh. Begitu dosamu Tuhan telah melihat. Bukankah engkau sudah mempunyai istri banyak? Mengapa engkau menginginkan istri orang lain? Engkau berdosa. Allah berkata, besok pedang tidak akan berhenti mengikuti keluargamu, kepada anak turunmu akan dibunuh. Oh, Nathan berkata dengan keras begini. Dia tidak takut dia dibunuh oleh Daud, dia takut Daud dibunuh oleh Allah. Dan Daud pada waktu itu mengatakan, aku telah berdosa, aku bersalah di hadapan Tuhan. Daud bukan saja tidak menyembunyikan dosanya, Daud bukan saja tidak keras untuk melawan Nabi. Daud menjadi orang yang lembut, yang rendah hati, yang mengaku dosa, sehingga Tuhan masih kasihan kepada dia. Saudara-saudara, kalau engkau melihat apa tugas Taurat, tugas Taurat menyatakan kebajikan, keadilan dan kesucian Allah. Apa tugas Taurat? Untuk menyatakan ketidakadilan, ketidaksucian, ketidakbajikan manusia. Apakah tugas Taurat? Supaya manusia mengenal dosa. Apa tugas Taurat? Supaya manusia tunduk diri di hadapan Tuhan, jangan berdebat lagi. Apa tugas Taurat? Supaya manusia tutup mulut, harus mengaku dosa, bukan berdebat lagi.
Saudara-saudara sekalian, lalu kalau Taurat sudah diturunkan, manusia tetap tidak sadar, tetap tidak rendah hati, manusia tetap melawan Tuhan, maka Tuhan turunkan kedua, yaitu nabi. Saudara-saudara, para nabi dipenuhi Roh Kudus. Para nabi bukan orang yang masuk kantor jam 9, pulang jam 5. Para nabi adalah orang yang mempunyai kemarahan suci, mewakili Tuhan untuk menegur semua penyelewengan di dalam masyarakat. Para nabi berani berkata, berani mencurahkan darahnya, berani mati dibunuh. Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau sering membunuh nabi. Para nabi darahnya tidak ada satu yang dicurahkan di luar kota Yerusalem. Semua nabi dibunuh di Yerusalem. Karena apa? Di Yerusalem banyak pemimpin agama yang tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang mengajar Taurat, tetapi sendiri melanggar Taurat. Mereka adalah orang yang tidak bertobat, tetapi mereka pura-pura minta orang lain tobat. Mereka adalah orang-orang yang munafik, orang-orang pemimpin agama yang menyimpan diri di belakang dosa. Jubah mereka membungkus dosa. Para nabi dikirim oleh Tuhan menegur para raja, para pemimpin, para agamawan supaya mereka bertobat. Dan nabi datang, nabi dibunuh. Nabi dibunuh satu persatu. Yesaya dipotong pinggangnya. Yeremia dibawa, ditaruh di dalam sumur. Saudara-saudara, Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau sering membunuh nabi. Saya berkata kepadamu, darah dari Abel sampai Anania, semua yang darahnya dicurahkan di Yerusalem akan kembali dituntut oleh Tuhan kepada zaman ini. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, Taurat ditolak, nabi pun ditolak. Taurat tidak dijalankan, nabi dibunuh. Inilah kesedihan daripada agama yang menamakan diri mencari Tuhan. Jangan kira orang Papua banyak Kristen. Di Papua juga paling banyak orang sakit AIDS. Kenapa? Kau ke gereja, malamnya cari pelacur. Kau ke gereja, malamnya homo dan lesbian. Kau seperti orang Kristen yang mencari Tuhan, tetapi hatimu cari kesenangan seks, cari dosa, cari kepenuhan birahi, cari kelampiasan daripada seksmu. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak bertobat, engkau harus binasa. Kapin diadakan di 100 kota dengan tema bertobatlah kamu, mengapa harus binasa? Saudara-saudara, Tuhan turunkan Taurat, Taurat diinjak-injak. Tuhan turunkan nabi, nabi dibunuh-bunuh. Lalu bagaimana? Ketiga, Tuhan kirim Yesus Kristus. Yesus Kristus dikirim menjadi kiriman yang ketiga yang paling penting setelah Taurat dan nabi mewakili perjanjian lama. Yesus mewakili perjanjian baru. Malam ini kita berkhotbah meringkaskan seluruh kitab suci. Perjanjian lama adalah tugas daripada Taurat dan nabi. Perjanjian baru adalah tugas Yesus Kristus yang mati dan bangkit di atas kayu salib. Sesudah itu baru rasul-rasul pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, Injil masuk Papua sudah lebih 100 tahun. Injil masuk di sini, apakah Papua berubah? Apakah hidup seks kita lebih baik dari orang-orang agama lain? Apakah kita lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupkan kemuliaan, kesucian, keadilan, kebajikan, kemurahan Tuhan di dunia ini? Biar kita jangan menipu diri. Biar kita jangan menyuap hati kita sendiri. Biar kita nangis, kita sedih, kita menyesali dosa. Karena Allah berkata, barang siapa yang menyesali dosa, yang hancur hati, orang ini tidak dihina oleh Tuhan. Mengapa Israel dibuang? Karena mereka tidak mau bertobat. Mereka sombong. Mengapa Yerusalem dibakar?
Karena orang beragama Israel yang mempunyai Taurat menginjak-injak firman Tuhan. Mengapa orang Israel dibuang, disiarkan di seluruh dunia, kehilangan negara mereka lebih 1900 tahun? Karena mereka menghina Tuhan. Dari zamannya Musa, Tuhan Allah berkata, bangsaku 40 tahun mencobai aku, dan aku bersumpah mereka tidak bisa masuk ke dalam peristirahatan saya. Saudara-saudara, Allah yang marah adalah marah karena manusia tidak takut kepada Dia. Jangan kira kita sudah menjadi orang Kristen lama. Jangan kira kita sudah banyak baca Alkitab. Jangan kira kita sudah menjadi keturunan nenek moyang yang menjadi tua-tua dan majelis. Tuhan berkata, hei bangsa ular yang berbisa, jangan berkata di dalam hatimu, ada Abraham sebagai nenek moyangku. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, Allah sanggup membangkitkan dari batu-batu ini anak keturunan Abraham, dan membuang engkau ke tempat-tempat yang disiarkan, yang dilempar kepada seluruh ujung bumi. Saudara-saudara, biar kita bertobat, biar kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh kembali kepada Dia dengan penuh perasaan takut dan mengabdi, beribadah kepada Tuhan dengan gentar, mau hidup suci, jalan di dalam kehendak Tuhan Allah. Yesus Kristus datang ke dunia, Allah mengirim Taurat, Taurat dia injak. Allah mengirim nabi, nabi dibunuh. Allah mengirim Yesus Kristus, Yesus pun dibunuh. Yesus dibunuh oleh orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, kepada Pilatus yang berkata, aku sudah berkali-kali membuktikan dia tidak berdosa. Mengapa engkau suruh saya membunuh dia? Mereka menjawab, salibkan dia, salibkan dia. Maka Pilatus cuci tangan di hadapan orang Yahudi, aku tidak menemukan dosa apapun dari Yesus Kristus ini. Saudara-saudara, Yesus tidak berdosa bukan dikatakan oleh dia sendiri. Yesus tidak berdosa dikatakan oleh Yudas yang mengatakan, aku telah mencurahkan darah orang yang tidak bersalah itu. Yesus tidak berdosa bukan disebut oleh Yesus sendiri. Yesus tidak berdosa dikatakan oleh Pilatus, musuh dari orang Yahudi, bahwa dia tidak berdosa. Yesus suci, Yesus tidak berdosa. Lalu mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Karena Nabi telah dibunuh, dibuang oleh Tuhan. Maka Tuhan kirim anak yang tunggal untuk menjadi pengganti engkau dan saya, dipaku di atas kayu salib. Inilah solusi terakhir. Bukan Taurat, bukan Nabi. Karena perjanjian lama adalah perjanjian yang menetapkan dosa manusia. Perjanjian baru adalah perjanjian yang mengampuni dosa manusia. To condemn and to forgive. To condemn and to redeem. Di dalam perjanjian lama, Taurat menuduh dosa manusia. Nabi menuntut bertobat manusia. Di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus mati mengganti orang berdosa. Yesus Kristus berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka ya Bapa, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Siapakah Yesus? Mengapa dia boleh berdoa mengganti seluruh umat manusia? Siapa Yesus? Mengapa dia layak untuk minta pengampunan dari Allah Bapa? Karena dia adalah juru selamat satu-satunya yang tidak bercacat celah. Sebagai domba Allah yang tidak bercacat celah, mengganti engkau dan saya. Christ is the Lamb of God. Christ is the Lamb of God. The only Lamb of God sacrificed for you and for me, without blemish. Yesus adalah domba Allah yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa, sebagai domba yang suci yang diberikan kepada Allah Bapa di surga untuk menjadi korban pengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, Alkitab kita tadi baca
di luar Taurat telah dinyatakan, yaitu Injil, dan dibuktikan oleh Taurat dan Nabi. Yesus Kristus ada di luar Taurat. Karena apa? Di dalam Taurat semua harus mati. Saudara-saudara, kalau Taurat tidak bisa menyelamatkan, Taurat hanya menuduh, Taurat hanya memberitahu kepada kita, kita harus mati. Lalu Nabi berkata, kalau kita tidak bertobat, kita harus binasa. Nabi dibunuh, Taurat diinjak-injak, Yesus turun ke dalam dunia. Yang tidak berdosa akhirnya dibunuh oleh manusia. Manusia kira membunuh Yesus mereka menang, tetapi mereka tidak mungkin membunuh Yesus sampai mati total, mati selama-lamanya. Karena Yesus adalah penghulu hidup. Kalau saudara membaca daripada Kisah Para Rasul pasal 3, akan menemukan kalimat ini, the master of life. Yesus adalah penghulu hidup. Bagaimana penghulu hidup yang menghidupkan seluruh dunia sendiri mungkin dibunuh sampai mati? Yesus mati secara daging, Yesus bangkit secara anak Allah. Engkau harus tahu dia tidak mungkin mati, tidak mungkin dikalahkan oleh kuasa maut. Tetapi justru melalui kematian Yesus mengalahkan penguasa maut, yaitu setan, untuk selama-lamanya. Disinilah terletak kemenangan rahasia keselamatan Tuhan Allah. Allah memakai Kristus mengalahkan penguasa maut, yaitu setan. Allah memakai Kristus untuk menggenapi tuntunan Taurat, yaitu hukum. Allah melalui Yesus Kristus untuk membongkar rahasia kematian supaya kita boleh dibangkitkan. Allah memakai Yesus Kristus dengan kematiannya yang menelan semua kematian. Ini kalimat dari John Owen, seorang Puritan. The death of Jesus Christ is the death which put all death to death. Kematian Kristus adalah kematian yang mematikan semua kematian. Itu sebab Yesus Kristus sesudah mati, hari ketiga dia bangkit pula. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, Yesus berkata, lihatlah, aku pernah mati dan aku sudah bangkit pula. Aku hidup untuk selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus setelah mati bangkit kembali. Saudara-saudara, kenapa engkau menjadi orang Kristen? Kenapa saya menjadi pengkabar Injil? Kenapa kita pegang teguh iman Kristen? Bukan karena kita senang-senang atau kita mau sombong. Karena kita tahu rahasia keselamatan Tuhan Allah tersimpan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus mati untuk umatnya. Tidak ada pendiri agama yang mati untuk umatnya. Hanya Yesus mati untuk orang yang percaya kepada dia. Saudara-saudara, satu-satu yang mati, yang bukan mati untuk mati, mati untuk membuktikan bahwa dia lebih kuasa daripada mati. Yesus mati bukan untuk mati, Yesus mati untuk membuktikan dia boleh mengalahkan kuasa kematian. Yesus mati untuk membuktikan setan harus kalah di dalam kuasa dia. Yesus Kristus mati untuk membuktikan dia satu-satunya yang mungkin bangkit. Dan dia sudah bangkit. Saudara-saudara, inilah Injil. Inilah anugerah Tuhan. Inilah keselamatan. Inilah jalan yang baru dan hidup, yang membawa kita menuju ke surga untuk selama-lamanya. Tanpa Kristus tidak ada orang kembali kepada Allah Bapa. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kecuali melalui aku tidak ada seorang kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, Yesus mati bukan untuk mati. Yesus mati untuk menyatakan dia tidak bisa dikalahkan oleh kuasa kematian. Yesus mati untuk membuktikan dia akan mengalahkan kematian dan akhirnya dia bangkit. Tidak ada pendiri agama yang bangkit kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus hari ketiga bangkit dan dia berkata, aku pernah mati, sekarang aku hidup dan aku akan hidup untuk selama-lamanya. Di manakah Yesus Kristus? Yesus Kristus berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Untuk apa?
doa syafaat untuk gereja di Papua. Yesus berdoa untuk gereja di Indonesia. Yesus berdoa untuk gereja yang sejati di seluruh muka bumi. Barang siapa yang percaya kepada Dia, ingatlah Yesus berdoa syafaat di surga untuk minta pengampunan, minta kekuatan, minta pemeliharaan Tuhan Allah untuk umatnya di dunia. Gereja di dunia banyak ombak, banyak angin taufan, banyak kesulitan, godaan dari setan, rayuan dari dunia, panggilan dari materi, kerusakan daripada birahi, dan segala nafsu dari seks akan menghancurkan gereja. Tetapi gereja harus menang terhadap semua ini. Amin. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menang? Bersandar kepada Yesus Kristus. We can be victorious just because we trust in Him. Melalui anak Allah yang tunggal Yesus Kristus, gereja menang. Menang atas dosa, menang atas korupsi, menang atas zina, menang atas narkoba, menang atas segala perbuatan yang salah, menang atas segala kepura-puraan dan munafik, menang atas kuasa gelap. Kita mempunyai Tuhan yang sudah menang. Kristus adalah kapten keselamatan. Kristus adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Yesus adalah juru selamat yang hidup untuk selama-lamanya. Gereja Papua, bangunlah. Orang Kristen, bangunlah. Jangan main-main. Inilah kebenaran yang terbesar di dalam alam semesta. Allah mengirim anaknya menjadi manusia, mati mengganti dosa kita, dan mengalahkan setan, bangkit pula dari kematian, dan duduk di sebelah kanan Allah. Akan datang lagi untuk menghakimi seluruh dunia. Pada waktu Yesus datang kembali, tidak ada dosa yang bisa menyimpan diri. Tidak ada manusia yang bisa menudungi diri. Pada waktu itu, baik raja, jenderal, konglomerat, dan presiden yang berdosa akan dengan ketakutan berkata, batu yang besar, gunung, silakan tumpah kepada kami, silakan tindas kami, karena kami tidak berani melihat anak domba Allah dengan kemarahan kembali ke dunia. Tapi mereka yang suci, hidup mengikuti Tuhan, akan berjumpa Yesus Kristus di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, hari ini mungkin adalah hari satu-satunya kali datang saya ke Merauke. Mungkin sesudah ini saya tidak datang lagi di tempat ini, kecuali kehendak Tuhan pimpinan lain. Tapi saya berkata ke saudara, biar firman yang kau dengar malam ini menjadi pegangan engkau untuk selama-lamanya. Amin. Biar Kristus yang kau kenal ini menjadi juru selamatmu untuk selama-lamanya. Engkau bukan main-main. Engkau bukan menganggap Kristen sesuatu agama yang boleh bermain-main. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar kitab suci tidak ada firman Allah. Di luar Kristus yang bangkit tidak ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus, gereja harus berjuang. Harus berjuang melawan dosa, melawan kegelapan, melawan kuasa maut, dan menjadi Kristen yang hidup suci, hidup berkuasa sampai berjumpa dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Khotbah saya sampai di sini, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya mewakili Tuhanku yang mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, sekarang memberikan tantangan kepada gereja di Papua. Maukah engkau setia sampai mati mengikuti Yesus Kristus? Maukah engkau sungguh-sungguh setia sampai ke surga? Jangan main-main. Siapa berkata, Tuhan, saya sudah mendengar firman malam ini. Tuhan, engkau kirim Taurat diinjak, kirim Nabi dibunuh, kirim Yesus Kristus dimatikan, tapi Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dikabarkan oleh para rasul, para penginjil, sampai di pelosok seluruh dunia, sampai di Papua. Saya bersyukur kepadamu Tuhan. Saya mau menjadi pengikutmu yang setia sampai berjumpa dengan engkau.
Barang siapa yang malam ini berjanji mengikut Tuhan seumur hidup, yang mau mempertahankan iman sampai berjumpa dengan Yesus Kristus, saya minta saudara berdiri di tempat. Yang mau mengikut Tuhan setia sampai mati, berdiri di hadapan Tuhan. Siapa saja berkata, saya mau Tuhan, saya mau setia sampai mati mengikut Engkau, berdiri di hadapan Tuhan. Semua berdiri. Mari kita semua menyanyi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Semua menyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Lebih keras. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saya memanggil kali terakhir. Di antara saudara siapa yang berkata, kalau Tuhan mau pakai, saya mau menjadi hambanya. Saya mau mengabarkan Injil. Saya memberitakan firman Tuhan. Orang demikian dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Yang mau dipanggil Tuhan menjadi hambanya, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Doalah dengan segenap hatimu. Kalau Tuhan memimpin engkau masuk sekolah teologi, engkau mempersiapkan diri dan membaca kitab suci seumur hidup dengan ketat, dengan pengertian yang ketat, dan engkau memberitakan Injil. Indonesia hampir 260 juta manusia. Di antaranya lebih 90% yang belum mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Siapa yang harus mengabari Injil? Saya sudah memberitakan Injil 57 tahun. Sekarang giliran engkau meneruskan api obor Injil, firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Papua. Tuhan memberkati gereja setempat. Tuhan memberkati mereka yang baru angkat tangan, menyerahkan diri. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau telah berkata-kata kepada kami. Engkau telah berada di tengah kami. Engkau telah menggerakkan hati kami dan memberikan pencerahan di dalam pikiran kami, supaya kami mengetahui siapa Kristus dan bagaimana kami harus mengabdi kepada Dia, menjadi orang yang sungguh-sungguh setia, tekun sampai berjumpa dengan Yesus yang akan datang kembali. Berkati gereja di sini, beri kekuatan sebagai orang-orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh taat dan berjalan di dalam rencana-Mu. Kami memasyurkan kemuliaan-Mu di dunia ini. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.